Shalom Bapak Ibu semuanya. Kita akan melanjutkan tema khotbah kita, pembahasan kita pada minggu yang lalu. Ini adalah serial khotbah visi Kristus versus visi iblis. Dan kita sudah masuk kepada pertemuan yang keempat. Saya berharap ini adalah pertemuan yang terakhir untuk seri ini. Dan saya akan fokus membahas gaya hidup yang membinasakan. Jadi fokus pembahasan kita pada seri yang keempat ini adalah gaya hidup yang membinasakan. Mungkin Pak David bisa tayangkan materinya. Minggu lalu kita sudah sampai kepada konsep pertempuran antara Tuhan Yesus dan iblis, ya. Dan kita sudah menyinggung sedikit tentang gaya hidup generasi hari ini dan masa lalu. Dan kita akan fokus kepada pembahasan gaya hidup yang merusak, membinasakan manusia. Mari kita baca dalam Kejadian pasal 3 ayat yang kelima sebagai dasar untuk kita membahas untuk subtema gaya hidup yang membinasakan. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian Kejadian 3 ayat 5 terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ini adalah perkataan iblis dan ini yang akan kita bahas. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Mari kita bahas. Kita sedang berada pada waktu-waktu terakhir umur bumi. Ya. Dan tentunya perjalanan hidup saya dan saudara harus dipenuhi dengan perjalanan yang terus-menerus mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri, dan menjadikan diri kita sebagai pribadi yang terus-menerus selalu waspada dan sadar bahwa bumi ini akan berakhir, dan ketika bumi ini berakhir atau usia kita berakhir, maka tidak selesai hidup ini. Artinya, ketika bumi ini berakhir, ketika usia saya dan saudara berakhir, maka kita sedang diperhadapkan dengan pada fase kehidupan yang berikutnya. Yaitu fase di mana kita akan mempertanggungjawabkan setiap kehidupan saya dan saudara. Dan ingat Bapak Ibu, kehidupan itu sebenarnya adalah perjuangan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Perjuangan untuk bisa menjadi bagian dalam bagaimana menyelesaikan visi dan pekerjaan Kristus yang Kristus rintis dan kerjakan pada waktu Kristus ada di dunia. Jadi saya berharap sebelum kita mengakhiri hidup, kita harus tahu bahwa perjalanan hidup ini ada ujungnya dalam dunia fana. Kita tidak akan pernah hidup selamanya di bumi ini. Apalagi kalau kita melihat, merasakan hari-hari ini, bumi ini, khususnya kita di Indonesia, panasnya minta ampun. Di NTT ini, aduh panasnya minta ampun. Ketika saya menonton sebuah film ini menggambarkan tentang kondisi bumi di bagian kutub utara. Ya. Waduh. Jadi tidak seperti yang di 30 tahun yang lalu. Bahwa es itu makin menipis, makin berkurang. Ya, lapisan ozon makin menipis. Kita harus tahu apa musim yang ada sekarang? Bagaimana kondisi bumi dan kondisi dunia hari ini? Tidak boleh kita tidak tahu. Harus tahu. Khususnya tentang bagaimana pergerakan iblis untuk menghancurkan manusia. Harus tahu Bapak Ibu. Harus tahu. Dan seharusnya kita fokus kepada bagaimana dunia ini sedang menuju kepada kebinasaan seperti kata Alkitab. Dan iblis tahu bagaimana dia akan berakhir. Maka dia bekerja begitu keras. Dia bekerja begitu gila untuk menghancurkan saya dan saudara. Dan dia menggunakan berbagai macam media
untuk dapat menarik perhatian kita agar tidak fokus untuk persiapkan diri untuk menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sadarilah bahwa perjuangan hidup kita adalah bersama Kristus menghancurkan pekerjaan iblis dan menyelesaikan visi Kristus, yaitu menyelamatkan manusia dan setiap orang dikembalikan kepada rancangan Tuhan semula. Jadi keselamatan dalam versi Kristen, versi Alkitab adalah bukan hanya luput dari neraka, bukan hanya terhindar dari neraka, tetapi dikembalikan setiap orang pada rancangan Tuhan semula. Dan ingat, kita sedang memasuki dunia di mana zamannya bukan cuma sekedar namanya zaman atau new normal life, tetapi kita sedang berada di era dunia sedang mengalami disrupsi, gangguan-gangguan yang tak dapat diprediksi, yang sangat mengganggu. Ada begitu banyak perubahan-perubahan yang unpredictable, yang tak dapat diprediksi oleh manusia. Sehingga manusia sering dikejutkan dengan perubahan-perubahan. Termasuk COVID-19 mengejutkan berbagai macam lapisan kehidupan manusia. Shock. Tidak ada yang menduga kalau dunia akan dihalanda dengan COVID-19. Seperti hari ini. Negara-negara maju resesi hari ini. Harus sadar. Harus kita pastikan bahwa perjuangan kita adalah perjuangan yang dapat memastikan kita memiliki kehidupan kekal. Perjuangan kita akan membawa kita pada kehidupan kekal. Bukan perjuangan untuk membinasakan kehidupan saya dan saudara. Kalau kita mulai mengintrospeksi, mengevaluasi bahwa perjuangan kita hari ini adalah perjuangan untuk membinasakan hidup. Stop. Berhenti. Ganti. Harusnya perjuangan kita adalah perjuangan yang membawa kita menuju kehidupan kekal. Lanjut. Salah satu panggilan hidup orang percaya adalah menghancurkan pekerjaan iblis. Bukan menghancurkan pekerjaan Tuhan dengan nafsu duniawi. Bapak Ibu hati-hati bagi pelayan, bagi pekerja Tuhan, bagi hamba Tuhan, bagi gembala, bagi pendeta. Kita harus memastikan bahwa kita sedang melakukan pekerjaan pelayanan untuk menghancurkan pekerjaan iblis, bukan sebaliknya menghancurkan pekerjaan Tuhan. Dengan nafsu-nafsu duniawi, dengan nafsu murahan. Karena ada banyak hamba Tuhan hari ini melakukan pekerjaan Tuhan, tetapi bukan dalam rangka membangun pekerjaan Tuhan dan menghancurkan pekerjaan iblis, tapi dia sedang membangun pekerjaan iblis untuk menghancurkan pekerjaan Tuhan. Tetapi namanya pekerjaan Tuhan. Topiknya adalah pekerjaan Tuhan, tetapi ternyata di dalamnya adalah isinya menghancurkan pekerjaan Tuhan. Karena memang strategi iblis itu sulit dideteksi kalau kita tidak waspada, kalau kita tidak serius untuk mendeteksi, mengidentifikasi setiap serangan iblis. Kalau kita tidak serius untuk menjadi serupa dengan Kristus, maka cuma dua pilihannya. Pilihan yang kedua, kita akan menjadi orang yang serupa dengan dunia. Harus hati-hati. Ya. Tidak ada metode lain untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Tidak ada Bapak Ibu. Selain memiliki hidup yang serupa dengan Kristus. Tidak ada metode lain. Tidak ada cara lain, tidak ada strategi lain untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Selain setiap saya dan saudara berlomba-lomba berjuang untuk menjadi serupa dengan Kristus. Karena justru ketika Kristus datang, bukan hanya sekedar memperagakan hidup untuk melakukan penebusan dosa manusia, tapi di dalamnya adalah ada satu paket penawaran untuk menunjukkan bahwa kehidupan yang Allah kehendaki adalah kehidupan yang diperagakan Kristus. Maka dia berkata, ikutlah aku, follow me. Maka kekristenan, kalau ketika kita menyatakan kita pengikut Kristus, tidak boleh mengikuti gaya hidup yang lain. Harus satu. Setiap orang Kristen mengikut Kristus, orang percaya kepada Kristus, harus mengikuti gaya hidup Kristus. Tidak boleh yang lain. Dan kata Galatia, kata 1 Yohanes pasal 2, ayat yang ke-6. Setiap orang yang mengaku percaya kepada Kristus, wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Amin. Wajib. Itu Rasul Yohanes berkata. Orang yang percaya kepada Kristus wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Wajib Bapak Ibu. Saya pernah bahas dalam ibadah yang lain. Tidak ada tawaran yang lain. Wajib, mutlak, absolut.
Nggak boleh ditawar-tawar. Oh Pak, nggak mungkin bisa sama. Sama dalam hal karakter, bukan sama dalam hal kapasitas keilahian. Jelas? Tidak ada cara lain untuk mengusir kegelapan. Ini hukum Bapak Ibu. Selain dengan menghadirkan terang. Kita tidak bisa mengusir kegelapan dengan senjata. Tengging-tengging kegelapan pergi. Nggak bisa. Kita tidak bisa mengusir kegelapan dengan apapun senjata. Tapi hanya satu. Kegelapan hanya dapat diusir dengan hadirnya terang. Amin? Amin? Jelas ya? Jadi itu hukum, itu tatanan. Nggak bisa dilawan. Jadi kegelapan hanya dapat diusir dengan ketika kita menghadirkan terang. Maka kegelapan pun sirna. Bagaimana supaya iblis bisa dihancurkan? Maka tidak ada cara lain. Harus menghadirkan orang-orang yang serupa dengan Kristus di setiap komunitas. Keluarga yang tidak memiliki orang-orang yang serupa dengan Kristus tidak mungkin bisa menghancurkan pekerjaan iblis dalam keluarganya. Amin. Gereja Tuhan yang tidak memiliki orang-orang yang memiliki karakter serupa dengan Kristus tidak mungkin dapat menghancurkan pekerjaan iblis di dalam gerejanya. Karena iblis masuk ke gereja Bapak Ibu. Jangankan gereja iblis masuk, surga aja iblis goncang, Taman Eden aja iblis masuk, menggoncang, menjatuhkan manusia pertama, apalagi keluarga saya dan saudara, apalagi gereja kita, apalagi komunitas kita, apalagi tempat kerja kita. Jadi, untuk mengalahkan iblis, orang percaya harus menjadi serupa dengan Kristus. Tidak ada yang lain. Klik lagi, terus. Sekarang kita masuk kepada strategi iblis menjerat manusia. Strategi iblis menjerat manusia. Perhatikan. Bagaimana strategi iblis menjerat manusia? Strateginya adalah dengan mengubah gaya hidup manusia menjadi sama dengan dunia. Kita tidak bisa dibinasakan kalau iblis tidak bisa mengubah hidup kita menjadi sama dengan dunia. Sama. Kita tidak bisa diselamatkan kalau kita tidak menjadi serupa dengan Kristus. Amin? Jelas? Sama. Sama. Nah ini konsep harus dipahami dengan benar oleh orang Kristen. Supaya kita menjadi orang Kristen yang mengikuti kehidupan Kristus. Seperti 1 Yohanes 2 ayat 6. Orang yang percaya wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Nggak boleh sama dengan dunia ini. Nggak boleh. Jadi cara iblis membinasakan manusia dengan apa? Mengubah gaya hidup manusia. Tidak boleh sama dengan gaya hidup Kristus. Caranya gimana? Dia menawarkan berbagai macam hal. Bagaimana cara iblis mengubah gaya hidup manusia agar sama dengan dunia? Seperti zaman Sodom dan Gomora, hidup mereka berbeda dengan apa yang menjadi gaya hidup Abraham. Jadi harus ada orang yang menjadi barometer. Gaya hidup Abraham beda dengan gaya hidup Adam, gaya hidup orang yang hidup di zaman Sodom dan Gomora. Beda. Zaman Nuh punya gaya hidup berbeda dengan orang-orang yang ditenggelamkan oleh air bah. Betul? Jelas? Setiap zaman Tuhan pakai orang yang menjadi barometer supaya fair, adil Tuhan. Zaman Sodom dan Gomora itu Abraham jadi barometer gaya hidupnya. Zaman Nuh dan keluarganya jadi barometer gaya hidup yang hidupnya sesuai dengan kehendak Allah. Tapi orang yang berbeda dengan gaya hidup mereka, dengan gaya hidup Nuh dan keluarganya, tenggelam oleh air bah. Kata Alkitab, akhir zaman ini akan sama, terulang seperti zaman Nuh. Hanya orang-orang yang sama dengan gaya hidup Kristus, yang memperagakan kehidupan secara nyata, bahwa kehidupannya sama dengan kehidupan Kristus, yang pantas untuk duduk bersama-sama dengan Kristus di kerajaan yang kekal. Amin. Pantas. Berarti otomatis orang-orang yang tidak sama kehidupannya dengan karakter, dengan gaya hidup Kristus selama waktu hidup Kristus di bumi, otomatis akan tenggelam oleh air bah, oleh gelombang tsunami dunia hari ini. Betul? Otomatis sama. Iblis akan terus menggoda, membujuk, dan merayu dengan menawarkan apa saja yang cocok dengan kesukaan manusia, kesukaan daging, agar manusia mengikuti gaya hidup duniawi yang penuh dengan kenikmatan fana. Iblis akan menggiring kita untuk fokus pada keinginan-keinginan fana
dan fokus pada kenikmatan fana agar kita dibinasakan bersama dunia fana ini. Oke, mari kita perhatikan satu persatu kalimat yang ada dalam Kejadian pasal 3 ayat 5. Mari kita perhatikan satu persatu. Kalimat yang pertama adalah, coba klik. Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu, yang kedua pada waktu kamu makannya, itu ya, yang kedua. Yang ketiga, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi sama seperti Allah. Yang keempat, tahu tentang yang baik dan jahat. Ini kalimat jitu. Ini kalimat full konten Bapak Ibu, full isi. Full strategi, full licik. Kelihatan gak licik. Seolah-olah membantu Hawa, Bapak Ibu. Sama dengan media yang iblis tawarkan hari-hari ini, di masa kini. Seolah-olah menikmati. Seolah-olah untuk kenikmatan kita, memuaskan kita. Seolah-olah menjawab keinginan kita. Membuat kita itu terlena, terpesona, terpikat. Kalau kebenaran nggak enak, menyakitkan. Tapi kalau film itu membuat kita terlena, senang. Nah ini. Nah kalimat ini coba perhatikan. Kita bahas sekarang sama-sama. Lihat ini. Ini Kejadian 3 ayat 5 ya. Kalimat ini bermaksud iblis menggunakan nama Allah untuk membangun kepercayaan dalam diri Hawa. Hari Sabtu kemarin saya bahas juga hal yang sama ini dalam ibadah Stakupang. Temanya tentang pesona dunia. Iblis menggunakan nama Allah untuk membangun kepercayaan dalam diri Hawa. Kenapa? Karena kalau iblis tidak pakai nama Allah, Hawa tidak mungkin ladenin melayani pembicaraannya. Betul? Sama dengan kita, orang baru ketemu kita pasti serba curiga, betul nggak? Kita nggak kenal, pasti kita akan curiga. Tapi ketika dia bilang begini, sebut nama orang yang kita sangat kagumi, kita sangat percaya dan kita sangat kasihi. Pasti hati kita luluh, betul? Kita akan membuka ruang dialog. Kita akan seperti mendapatkan jembatan untuk berhubungan, berkomunikasi dengan dia. Nama Allah digunakan iblis untuk membangun kepercayaan dalam diri Hawa. Hari ini banyak hamba Tuhan menggunakan nama Allah, tapi untuk kepentingan pribadinya. Sama. Iblis menggunakan nama Allah di Taman Eden untuk dapat mewujudkan kepentingannya, untuk dapat merealisasikan tujuannya, dan untuk dapat meraih kepentingan iblis. Hati-hati. Banyak gereja hari ini, hamba Tuhan, menggunakan nama Allah untuk kepentingan diri sendiri. Karena ketika kita menggunakan nama Allah, pasti orang percaya. Apalagi menggunakan nama Allah untuk meminta sumbangan. Wow. Kita memposting berbagai macam kesulitan, kebutuhan kita, dan kita menggunakan nama Allah. Orang cepat percaya. Hati-hati kalau kita dalam kondisi seperti ini. Hawa terjebak dengan kalimat iblis. Ini kalimatnya Allah mengetahui. Sebelumnya dia bilang, tentulah Allah berfirman. Maka tidak berhenti ke sana. Karena Hawa berdebat lagi, dia gunakan lagi nama Allah. Allah mengetahui. Itu ya. Ngeri sekali ini iblis punya permainan ya. Karena iblis tahu, Hawa percaya dengan apa yang Allah katakan. Kenapa? Karena pribadi yang pertama Hawa kenal adalah Allah. Pribadi yang terus berkomunikasi dengan Hawa di Eden adalah Allah. Pribadi yang Hawa paling percaya adalah Allah. Sulit untuk digeser. Tetapi ternyata dengan kalimat iblis menggunakan nama Allah, Hawa memberikan ruang dialog, membuka pintu untuk iblis masuk berkomunikasi dengan Hawa. Ini gerbang yang menjadi gerbang atau pintu masuk iblis untuk dapat merebut takhta hati Hawa. Hati-hati. Ya. Mari berikutnya. Kalimat ini bermaksud iblis tampil sebagai pribadi yang tidak menjelekkan Allah. Iblis tidak menjelekkan Allah, Bapak Ibu. Halus, smooth, cerdik sekali. Sopan dia. Dia tidak menjelekkan Allah. Kenapa? Karena iblis tahu Hawa percaya banget sama Tuhan. Maka dia tampil untuk tidak menjelekkan.
Iblis tampil sebagai pribadi yang tidak menjelekkan Allah, tetapi menggunakan nama Allah untuk meluruskan maksud larangan tersebut. Jadi iblis meminjam, menggunakan, mencatut nama Allah dalam rangka meluruskan. Seolah-olah Hawa salah paham, seolah-olah Hawa kurang mengerti. Bayangkan iblis pakai nama Allah seolah-olah meluruskan firman, larangan, perintah yang Tuhan sampaikan kepada Hawa. Dan Hawa terperdaya, kata Alkitab. Hawa terperdaya. Berapa banyak kita mendengarkan kalimat-kalimat itu hari-hari ini? Ada orang-orang menyesatkan orang lain, tapi hidupnya tidak benar loh. Di zaman Paulus sudah terjadi. Galatia pasal 3. Orang-orang yang datang mengatasnamakan nama Tuhan, tapi menjelekkan Paulus. Menganggap Paulus sesat, padahal hidupnya yang tidak benar. Hari-hari ini banyak hamba Tuhan yang tidak benar menyesatkan orang-orang yang hidupnya tidak ada perbuatan amoral. Orang berpikir ajaran sesat itu hanya pada ajarannya. Ingat baik-baik, ajaran tidak bisa dipisahkan dengan perbuatan hidup manusia. Amin. Kalau ajaran kita benar, pasti dapat dibuktikan dalam perbuatan hidup kita. Antara khotbah kita harus menyatu dengan perbuatan kita, dengan hidup kita. Ajaran benar harus menyatu dengan hidup yang benar. Baru benar. Nggak bisa kita bilang kita ajaran benar, tapi hidup kita nggak benar. Nggak bisa. Ya, itu sama dengan iblis. Seolah-olah tampil sebagai pribadi yang benar. Sok meluruskan, padahal menyesatkan dia. Mengerikan. Hati-hati Bapak Ibu. Ya. Iblis tampil sebagai pribadi yang tidak menjelekkan Allah, tetapi menggunakan nama Allah untuk meluruskan maksud larangan tersebut. Wow, luar biasa strategi iblis ini. Mengerikan Bapak Ibu, mengerikan. Pada bagian ini, perhatikan, yang tadi Kejadian 3:5, pada bagian ini iblis telah menyasar dan membangkitkan keinginan Hawa. Membangun imajinasi baru. Hawa sudah punya imajinasi, gambaran baru yang Tuhan berikan kepada Hawa dalam perintah, ya, yang disampaikan Tuhan. Tetapi iblis membangun imajinasi baru. Halo, menawarkan imajinasi baru yang menjadi keingintahuan Hawa selama ini. Iblis membangun imajinasi baru, gambaran satu hidup, impian hidup Hawa yang baru untuk menjadi sama seperti Allah. Padahal Allah tidak mengajarkan itu. Halo, tetapi cukup untuk menjawab keinginan Hawa. Jadi pada bagian ini iblis telah menyasar dan membangkitkan keinginan Hawa, membangun imajinasi baru tanpa Hawa sadari. Lanjut. Seolah-olah iblis menyingkapkan rahasia, seolah-olah, perhatikan ini, perhatikan. Seolah-olah iblis menyingkapkan rahasia yang disembunyikan Tuhan kepada mereka. Iblis terlalu cerdik, jangan anggap remeh dengan oknum ini. Jangan anggap gampang oknum ini. Tapi jangan juga dipuja-puja oknum ini. Kita harus waspada. Seolah-olah iblis menyingkapkan rahasia yang disembunyikan Tuhan kepada Hawa, kepada Adam. Iblis menanamkan benih dalam pikiran dan imajinasi Hawa. Mengapa Tuhan melarang buah itu dimakan? Wow. Keingintahuan Hawa, curiosity Hawa, dan memang manusia itu punya keingintahuan tinggi. Itu seolah-olah mendapatkan jawaban dari iblis. Dan iblis berhasil mengecoh. Berhasil mengadu domba Hawa dengan Tuhan. Kenapa? Ketika Hawa seolah-olah mendapatkan jawaban atas sikap penasaran keingintahuannya selama ini yang tak terjawab, dan seolah mendapatkan jawaban dari iblis, langsung Hawa mulai mencurigai Tuhan. Oh, pantasan ini. Kenapa Tuhan larang? Buktinya apa? Dia makan. Buktinya apa? Dia ikutin kata iblis. Dan saat itu Hawa sudah melakukan oposisi dengan Tuhan. Dia sudah bersatu dengan iblis untuk melawan Tuhan. Jangan-jangan kehidupan kita sering begini nih. Yang berikutnya, iblis membuat Hawa mencurigai Tuhan. Hari-hari ini
Iblis menanamkan benih, mencurigai. Benih untuk mencurigai Tuhan dan mencurigai sesama, itu dalam diri kita. Sesama anak bangsa saling curiga. Halo? Mayoritas mencurigai yang minoritas, minoritas mencurigai yang mayoritas. Kapan ketika orang bisa tidak percaya sama seseorang? Tidak mungkin sekali, tidak mungkin tiba-tiba. Pasti ada proses. Dan gerbang pertama, ketika orang tidak percaya lagi kepada seseorang, gerbang pertama adalah curiga. Dan hari-hari ini, Iblis menanamkan benih kecurigaan tinggi antar gembala, antar pendeta, antar sinode, antar pasangan hidup, antar keluarga, antar saudara kandung. Dalam keluarga, suami mulai curiga sama istri. Jangan-jangan ketika saya stroke, kamu mulai jalan-jalan seenaknya ketemu laki-laki lain. Bahkan saudara sendiri pun dia bisa curiga. Bisa, kenapa? Sudah stroke. Dan saya mendengar kemarin dalam pertanyaan, dalam acara Alkitab, Anda bertanya Alkitab menjawab. Seorang ibu bertanya kepada Bapak Yarus Sabdono. Suaminya makin curiga dan makin cemburu, buta. Cemburu kepada saudara-saudara lagi. Kenapa? Suaminya sudah stroke. Di dalam pelayanan terjadi juga. Majelis pelayan, pekerja gereja sudah mulai curiga sama gembala. Jangan-jangan kita kasih perpuluhan gembala pakai tuh. Dia sudah mulai ganti mobil tuh. Kayaknya dia sudah mulai transfer ke keluarganya tuh. Kayaknya dia sudah mulai bangun rumah baru tuh. Beli villa baru tuh. Wah, kayaknya anaknya dikasih mobil sekarang. Jangan-jangan itu uang perpuluhan. Iblis bisa menggunakan berbagai macam cara. Dan spirit benih kecurigaan ini ditaburkan di seluruh gereja hari ini. Di seluruh tempat supaya manusia saling mencurigai. Kenapa? Itulah gerbang ketidakpercayaan. Hati-hati. Sesama tim kerja mulai saling curiga. Karyawan mulai curiga bosnya. Jangan-jangan bosnya sudah gak suka sama saya. Macam-macam. Macam-macam. Antar anak itu mulai saling curiga. Jangan-jangan papa saya cuma sayang sama adik saya atau kakak saya. Yusuf mengalami hal ini. Kakak-kakaknya tidak suka dengan Yusuf. Mereka curiga sama bapaknya. Terlalu sayang sama Yusuf. Wah, macam-macam. Iblis bekerja gila dari dulu sampai sekarang gak pernah istirahat. Hati-hati. Jangan sampai keluarga kita hancur gara-gara kita mencurigai sesuatu yang tidak terjadi. Berasumsi kepada sesuatu yang tidak fakta. Ya, asumsi kan bukan fakta. Hanya terus. Nah, iblis memang pekerjaannya adalah mengintimidasi. Melalui apa? Menanamkan benih kecurigaan tinggi. Kita mulai curiga sama teman pelayanan kita. Wah, jangan-jangan dia ada maksud-maksud tertentu ini. Dan kita hanya hidup dengan cara mencurigai orang lain. Wah, betapa parahnya hidup kalau kita hanya mencurigai orang. Kerjaan kita hanya mencurigai orang. Pikiran kita hanya kita gunakan untuk mencurigai orang lain. Jahat. Percaya. Buktinya apa? Dia makan, dia ikuti kata iblis. Bukti jelas. Ya. Iblis menanamkan benih dalam pikiran dan imajinasi Hawa, mengapa Tuhan melarang buah itu dimakan? Ya kan? Mengadu domba. Membuat Hawa curiga. Nah, untuk membuat Hawa lebih percaya kepada iblis, itu maksud. Jadi kalimat tadi itu, Kejadian 3 ayat 5 itu, bertujuan supaya membuat Hawa lebih percaya kepada iblis dibanding Tuhan. Dan berhasil iblis. Jadi ingat, strategi iblis ini sudah berhasil loh. Di zaman manusia pertama, yang tiap hari ketemu Tuhan saja, tumbang, gagal Adam dan Hawa. Di zaman Abraham aja banyak yang gagal, zaman Nuh banyak yang gagal. Setiap zaman korbannya banyak. Ya. Kenapa ada hoax? Ya karena memang itu dari iblis. Hoax itu kan dari iblis. Dari mulai apa? Dari Taman Eden. Hoax kedua ketika Yesus bangkit. Dan para imam-imam bilang ketemu dengan saksi mata prajurit yang menyaksikan bahwa Yesus bangkit. Mereka bilang, jangan. Bilang, mayatnya diambil oleh murid-muridnya. Dia tidak bangkit. Maka tersebar seluruh kota di Yerusalem. Yesus tidak bangkit. Sampai hari ini, orang Israel, orang Yahudi, nggak percaya Yesus bangkit. Wah, hoax itu korbannya ngeri Bapak Ibu.
Akibat hoax, manusia jatuh dalam dosa. Akibat jatuh dalam dosa, manusia pertama, semua kita menjadi manusia yang berdosa. Itu korban. Ya. Berikutnya. Bani Iblis bertumbuh dalam keinginan Hawa. Bertumbuh Bapak Ibu dalam keinginan Hawa. Terus lagi, klik lagi. Terus bertumbuh. Nah, ketika sudah bertumbuh, maka Hawa melihat, kata Alkitab ya, Hawa melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya dan menarik perhatian karena memberi pengertian. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Ketika dia berkomunikasi terus menerus dengan iblis, ini kan bukan cuma sekali komunikasi, terus menerus, maka Hawa mulai percaya kepada iblis. Karena apa? Menjawab keinginannya, keingintahuannya. Dan Hawa berkata, ini respon Hawa. Hawa melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Ya, bukan hanya baik untuk dilihat, baik untuk dimakan. Dan sedap kelihatannya. Memang menarik. Dan menarik hati karena memberi pengertian. Bapak Ibu, media yang kita pakai ini, itu tidak salah. Tetapi kalau pikiran kita tidak dibersihkan oleh kebenaran, maka kita akan salah menggunakan media ini. Sama, buah pohon di dalam taman yang dilarang Tuhan tidak salah, betul? Buah itu tidak salah. Kapan buah itu, kenapa buah itu membuat manusia pertama jadi dalam dosa? Karena Hawa dan Adam melarang apa yang dilarang, melakukan apa yang dilarang. Sudah tahu ini dilarang tapi dilakukan. Kenapa mereka melakukan? Itu pertanyaannya. Karena ketika Hawa mulai berkomunikasi dengan iblis, sehingga pikiran Hawa dipenuhi dengan pengertian yang Hawa adopsi dari iblis. Jelas Bapak Ibu? Jadi buah ini nggak salah. Tapi ketika Hawa berkomunikasi dengan iblis, maka pengertian Hawa adalah pengertian yang Hawa adopsi dari iblis. Sehingga yang bertumbuh adalah keinginan yang dilarang Allah. Iblis bukan hanya menabur benih, tapi iblis menumbuhkan pengertian-pengertian yang berbeda dengan pengertian yang Allah anugerahkan kepada manusia. Dan kalau pengertian kita berasal dari iblis, maka ingat, tandanya satu, kita akan berontak kepada Allah. Kita akan melawan Allah dan kita akan senang melakukan apa yang Allah larang. Jelas? Walaupun kita pendeta. Ini harus hati-hati Bapak Ibu. Saya terus menerus memperbaiki, membarui pikiran-pikiran saya, keinginan-keinginan saya, dan saya harus pastikan, saya harus identifikasi. Oh ini bukan dari Tuhan, oh ini bukan dari Tuhan, oh ini dari Tuhan, ini bukan dari Tuhan. Dengan cara apa? Terus ketemu Tuhan tiap hari. Harus ketemu Tuhan tiap hari. Belajar kebenaran firman Tuhan. Mata saya harus pastikan lebih banyak melihat kebenaran daripada melihat hal-hal yang berhubungan dengan, walaupun bukan jorok ya, berita. Saya nonton berita juga. Harus. Saya mengikuti pemberitaan Habib Rizik, pemerintahan Donald Trump. Saya ikutin semua. Iya. Ya kadang-kadang emosi juga sih. Jujur. Ketika saya melihat para pendukung Habib Rizik, mereka berkumpul di bandara dan merugikan banyak orang Bapak Ibu. Jujur, hati saya emosi. Tapi saya harus memastikan saya tidak boleh jatuh dalam dosa cuma karena lihat gambar berita itu. Tidak boleh. Walaupun emosi saya harus kendalikan, tidak boleh. Dan jari saya sudah mulai sudah nggak tahan. Saya mulai, saya mau ketik ini di Facebook. Aduh, saya bilang, bahaya saya. Wah itu, dan kita tiap hari mengalami ini. Mengalami ini tiap hari. Orang yang tidak benar menganggap dirinya benar dan menganggap pemerintah yang benar tidak benar. Saudara kacau nggak kira-kira? Dan ini pergumulan kita. Orang yang tidak benar menyesatkan orang yang benar. Kan marah kita, tapi kita harus mengendalikan diri. Orang yang kerjanya bikin kacau, tapi menganggap dirinya benar dan membela negara. Kan kacau. Orang yang
merusak fasilitas negara, menganggap perbuatan itu benar, dan menganggap pemerintah tidak benar. Wah, kita itu ujian Bapak Ibu. Saya melihat berita-berita itu dan memancing saya untuk marah. Tapi saya harus, nggak boleh, harus saya kendalikan diri saya. Tidak boleh. Tidak boleh karena melihat berita terus akhirnya saya berbuat dosa. Nggak boleh. Jujur, tapi jujur. Ya itu pergumulan kita manusia. Itu pergumulan kita. Keinginan kita, kehendak bebas kita, kita harus kelola, manage dengan benar. Hawa dan Adam ketika mereka mendapatkan pengertian yang salah dari iblis, maka keputusannya salah. Keinginannya pasti salah. Kehendak bebasnya disalahgunakan. Nah, berarti pengertian kita harus dapat dari Tuhan, tidak boleh dari iblis. Tidak boleh pengertian kita hasil dari apa yang kita dapatkan di luar dari kebenaran firman Tuhan. Gak boleh. Tidak boleh. Itu sebabnya kita tidak boleh banyak berkomunikasi dengan media yang bukan kebenaran. Kontennya yang bukan kebenaran. Harus kita lihat lebih selektif. Kita harus jaga mata kita, telinga kita, dan hati kita. Harus jaga. Ya. Berikutnya, setelah keinginan berbuah, kata Alkitab kan, maka dosa itu ada terjadi. Jadi ya, dibuahi dulu. Ya. Setelah keinginan berbuah, maka Hawa mengambil keputusan untuk makan. Kenapa? Sudah dapat pengertian dari iblis. Keinginannya itu muncul keinginan dari iblis. Maka pasti pemikiran juga pemikiran dari iblis. Maka pasti dia lebih tunduk kepada pengertian yang diadopsi dari iblis. Jelas? Jelas ya. Hawa menularkan keinginan dosa itu kepada Adam. Ditularkan keinginan dosa itu kepada Adam. Jadi orang ketika berbuat dosa, pasti ingin menularkan dosa itu kepada orang lain. Orang ketika nggak suka dengan orang lain, dia akan ajak orang lain tidak suka dengan orang lain. Biasanya begitu. Itu sudah sifat dosa. Iblis ketika dia jatuh dalam dosa, dia menyeret sepertiga malaikat. Dia menyeret sepertiga malaikat. Dan kalau menurut saya ya, ini ketika diskusi dengan istri saya menyampaikan begini, ini bagus dan saya setuju ya. Bukan karena istri saya, tapi masuk logika. Dia bilang, John, yang saya kalau menurut saya sih, ini tafsiran Bapak Ibu. Malaikat yang mengikuti iblis itu, yang diseret sepertiga itu bukan tiba-tiba iblis jatuh dan langsung ikut. Enggak. Pasti mereka sudah berkomunikasi. Halo, jelas? Dan itu sesuai dengan tatanan. Alkitab mencatat, dan itu Paulus ngomong, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau namanya pergaulan berarti bukan sekali ketemu, sekali berbicara, sekali komunikasi. Berulang-ulang berkomunikasi. Berulang-ulang bergaul, bercakap-cakap, ketemu, berulang-ulang. Maka terjadi proses asimilasi, pertukaran nilai. Oh benar ya, coba Anda lihat. Dulu mungkin Anda percaya sama orang itu, gembala itu. Gembala A Anda percaya. Tapi ketika ketemu dengan orang yang tidak percaya dengan gembala itu, menurut dia gembala ini gak benar, maka Anda mulai, oh begitu ya, oh iya ya. Awalnya Anda belum terlalu percaya, oh iya. Ketemu lagi, dia ngomong lagi, itu gembala itu kan pakai uang Pak. Oh begitu, buktinya ada nggak? Ada kan begini, saya kan di dalam Pak. Ngerti ya? Saya kan orang dalam Pak, begini. Lama-lama Anda percaya sama dia. Padahal Anda sudah bergaul dengan gembala ini sudah mungkin 10 tahun, atau 5 tahun, atau 15 tahun. Kenapa? Ada pergaulan. Jadi pergaulan kita akan menentukan kita menjadi apa. Pergaulan kita akan menentukan kita memiliki pengertian apa. Pengertian kebenaran atau pengertian kejahatan. Tapi kita bilang itu benar. Kenapa orang yang berbuat jahat menganggap itu kebenaran? Karena dia bergaul dengan orang yang jahat yang menganggap semua pengertian mereka itu benar walaupun jahat. Hati-hati dengan pergaulan. Jadi kalau kita bergaul dengan siapa, akan membangun pengertian ke arah siapa, kemana, apa pengertian kita. Tergantung dengan siapa kita bergaul. Hati-hati Bapak Ibu. Kenapa ada pengertian seperti ini yang berbeda dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada Hawa? Karena Hawa sudah bergaul dengan iblis setiap hari. Bukan sekali mereka ketemu. Jadi ini penting Bapak Ibu untuk harus dipahami dengan benar. Agar kita tidak menjadi korban kedua setelah Hawa. Berikutnya. Kalimat ini juga bermaksud. Harus diingat bahwa dosa itu menular. Dosa itu menular Bapak Ibu. Dosa itu menular. Yang kedua, dosa akan melahirkan dosa. Itu sifat dosa. Dan itu sudah jadi bukti.
Iblis menyeret seperti malaikat. Hawa ketika jatuh dalam dosa, dia menyeret Adam. Betul? Jelas? Jelas ya? Jangan main-main dengan dosa. Iblis menciptakan 3 gaya hidup. Penghancur kehidupan manusia. Ya, ini. Setelah Hawa makan, mereka punya gaya hidup yang berbeda. Ya. Karena dosa akan menciptakan gaya hidup yang berdosa. Pasti. Dosa tidak mungkin menciptakan gaya hidup kebenaran. Dosa akan menciptakan gaya hidup penuh dengan kejahatan. Ya. Ini 3 gaya hidup. Yang pertama egois. Coba klik lagi. Pertama egois. Ya. Itu dari iblis. Memang iblis punya strategi untuk menciptakan gaya hidup manusia egois. Tapi kan bagaimana caranya, Pak? Ya. Supaya orang tidak peduli dengan orang lain. Coba lihat, klik lagi yang anak lihat, berdua. Satu pakai headset sudah nggak bisa dengar apa yang orang ngomong. Lihat nih. Ngeri Bapak Ibu, mengerikan ini. Coba klik lagi. Ya. Nah, lihat ya. Anak lihat. Masing-masing ada satu kamar, satu tempat, tapi nggak saling ngobrol. Berikutnya, ini gaya hidup kita sekarang. Berikutnya. Dulu, Bapak Ibu, ya makannya itu fokus ke meja makan semuanya. Klik lagi ya. Wah, ngobrol, makan, ngobrol. Sekarang nggak bisa lagi. Semua dengan apa? Gadget, semua dengan handphone. Makanan dibiarin dan antar manusia sudah nggak ada komunikasi. Padahal satu keluarga di living room. Klik lagi. Dulu permainan bareng di lapangan. Nggak ada fasilitas, cuma apa? Ada bekas roda sepeda, main bareng-bareng ya. Lihat ini. Sekarang main di satu tempat tapi nggak bersama-sama karena masing-masing punya apa? Komputer masing-masing, betul? Lanjut lagi. Permainan anak kecil, zaman dulu main kelereng kan, bersama-sama. Ya kan? Terus main umpet-umpetan. Sudah belum? 1, 2, 3. Sudah, silakan cari. Wah. Sekarang lihat permainan yang di bawah itu. Lihat ini. Beda. Bersama-sama tapi dengan main sendiri-sendiri. Jadi dulu bersama-sama bermain bersama-sama. Sekarang bersama-sama main sendiri-sendiri. Beda kan? Bayangkan yang satu ini. Lagi banjir aja main handphone. Iya kan? Nah lihat. Nah lanjut. Dulu lihat ini Bapak Ibu. Ya. Wah bersama-sama usir penjajah. Iya kan? Wah, dua-dua kompak sekali. Sekarang saling menjajah, saling berantem. Ya, ini nih kehidupannya. Berikut lagi. Dulu ini sumpah pemuda. Dulu, sekarang orang bilang sampah pemuda zaman sekarang. Lihat ini. Dulu ini sumpah pemuda untuk bisa membangun Indonesia, mengusir penjajah. Sekarang sampah. Ini sampah pemuda zaman sekarang katanya. Ini lihat nih. Anak zaman dulu, coba klik lagi. Ke sekolah jalan kaki tiba tepat waktu. Saya dulu ke sekolah jalan kaki dari TK sampai SMA. Sekarang anak zaman sekarang ke sekolah naik mobil, tiba telat lagi. Sudah naik mobil diantar terlambat lagi. Zaman dulu jalan kaki tepat waktu. Beda nggak? Beda. Ini gaya hidup. Sudah berubah gaya hidupnya, ya. Dan jangan anggap remeh kalau gaya hidup itu menjauhkan kita dari Tuhan, bahaya. Yang kedua, mental instan. Yang kedua ya, mental instan. Kalau tadi egois, orang nggak peduli lagi, ya. Mental instan. Hari ini banyak orang pengen kaya tapi nggak mau kerja, betul? Ya, ini namanya generasi instan. Generasi instan. Ingin kaya tanpa kerja, ya. Kita harus mengajarkan kepada anak-anak kerja keras. Klik lagi. Ya. Kita harus mengajarkan kepada anak-anak kerja keras. Anak-anak hari ini cerdas. Nggak perlu diajarkan terlalu sering. Anak pasti cerdas, Bapak Ibu. Kenapa? Sudah bisa akses. Klik lagi. Sudah bisa akses informasi. Kenapa orang bodoh? Karena nggak dapat akses informasi dan ilmu pengetahuan. Sekarang Anda pasang wifi di rumah saja. Nggak usah ajar dia bisa belajar sendiri. Yang penting ada akses informasi dan pengetahuan. Tapi yang tidak bisa dibentuk adalah kerja keras, tanggung jawab. Anak-anak hari ini apa? Cerdas tapi tidak bertanggung jawab. Anak-anak hari ini cerdas tapi apa? Malas. Anak perempuan hari ini
yang umur 18, 20 tahun, 25 tahun itu masak air panas angus. Bikin Indomie rebus jadi Indomie goreng. Ini karena apa? Sudah dimanja. Proses pendidikannya digelar karpet merah. Anak berjalan dalam proses pendidikannya karpet merah. Saya bilang di Genu, Bapak Ibu di Genu ini tidak menggelar proses pendidikan dengan jalan karpet merah. Nggak ada, itu namanya catwalk. Lomba fashion show, karpet merah. Tapi di Genu generasi unggul, pendidikannya, polanya adalah Via Dolorosa. Jalan salib baru benar. Itulah pendidikan yang diajarkan Tuhan Yesus. Maka anak diajarkan untuk apa? Kerja di rumah, kerja bantu orang tua. Harus. Walaupun banyak pembantu tapi dia harus kerja dalam rangka untuk apa? Membentuk karakter rajinnya, disiplin bertanggung jawabnya. Ya. Berikutnya, harus diajarkan kepada anak-anak fokus pada proses bukan hasil. Jadi kita harus fokus kepada proses bukan hasil. Hari ini anak itu lebih cinta hasil dari proses. Dia mencintai hasil, benci tanggung jawab. Wah, kacau. Ya. Fokus mencintai tanggung jawab bukan hak. Hari-hari ini anak lebih suka hak daripada tanggung jawab. Makanya demo terus kan. Orang demo tuntut haknya. Tapi apa? Dia tidak suka bertanggung jawab. Walaupun tidak semua orang yang demo itu tidak bertanggung jawab. Tapi kebanyakan generasi kita hari ini lebih mencintai hak dan membenci tanggung jawab. Kenapa? Salah didik, salah asuh. Coba lihat yang gambar ini. Semut aja bertanggung jawab loh. Lihat semut lu. Semut kerja. Semut kerja bertanggung jawab. Berikutnya. Tamak. Ini gaya hidup yang ketiga, tamak. Yang pertama tadi egois, yang kedua adalah mental instan, dan yang ketiga tamak. Lihat ini, coba. Lihat ini. Orang tamak. Klik lagi. Ini, orang-orang tamak, lihat. Ini cuma ilustrasi Bapak Ibu. Mau memiliki semuanya. Waduh, parah. Ya, klik lagi. Klik lagi. Nah, hari-hari ini orang kalau makin tamak, orang itu makin pelit, betul? Karena apa? Dia kalau sudah tamak, dia mungkin dia perhatikan orang lain, Bapak Ibu. Tidak mungkin orang kalau tamak perhatikan orang lain, nggak mungkin. Nggak mungkin peduli, nggak mungkin mengasihi, nggak mungkin berbagi, nggak mungkin menolong, nggak mungkin. Sudah tamak pasti dia akan tidak menolong. Kalaupun dia bantu orang, pasti ada yang sesuatu yang dia mengambil. Perhatikan. Orang kalau tamak, walaupun dia bantu ya, seolah-olah bantu, tapi ada sesuatu yang dia mengambil. Tidak ada orang tamak membantu dan tidak mau mengambil. Pasti bantuannya dalam rangka mengambil lebih banyak. Itu kayak pancingan untuk mendapatkan yang lebih. Itu tamak. Ya, ini saya kasih ilustrasi anjing, coba terus. Anjing saja mau menolong, mau berbagi, coba lihat. Klik lagi ya. Anjing aja mau menolong loh. Anjing, ada banyak cerita, fakta, kesaksian nyata anjing mau menolong. Klik lagi. Ya. Anjing mau menolong, banyak, saya punya banyak, ada video ya yang di YouTube, Anda boleh nonton loh. Anjing saja Bapak Ibu, bukan manusia loh. Punya hati untuk menolong, berbagi. Lihat tuh anjing ini. Dia lagi apa? Dia lagi dorong dia punya tuannya. Terus ada anjing, klik lagi ya, klik. Yang menolong anak dari tuannya yang jatuh ke kolam. Dan dia tolong, dia berenang, nolong. Bayangkan. Masa kita manusia? Klik lagi, ya. Ya. Nah, 4 strategi untuk mengalahkan iblis. Dan ini masih panjang Bapak Ibu. Jadi ada 4 strategi. Sadar, berjaga-jaga, tunduk dan lawan. Minggu depan kita akan lanjutkan. Ini karena ini masih ada kurang lebih sekitar 12 slide. Tapi masing-masing ini penjelasannya panjang. Jadi sadar, berjaga-jaga, tunduk dan lawan. Saya akan kupas dari mulai kata bahasa aslinya. Sadar itu apa, berjaga-jaga itu apa, tunduk itu apa, lawan itu apa. Ya. Kita akan lanjutkan minggu depan. Dan saya berharap kita harus koreksi, introspeksi. Apakah gaya hidup kita sama serupa dengan Kristus atau sama dengan dunia ini? Kalau gaya hidup kita sama dengan Kristus berarti kita sedang menghancurkan pekerjaan iblis. Seperti terang hadir mengusir kegelapan. Sama. Ketika kita terus-menerus menjadi serupa dengan Kristus, berangsur-angsur diproses, menjadi serupa dengan Kristus, karakter kita menjadi sama dengan Kristus. Kita terus melayani pikiran perasaan Tuhan, kita terus menyenangkan hati Bapa di sorga. Kita terus melakukan kehendak Allah. Maka secara otomatis kita sedang menghancurkan pekerjaan iblis sampai nafas kita berakhir. Tapi kalau tidak, mari tolong koreksi, introspeksi,
evaluasi dan hentikan. Kalau perbuatan-perbuatan perjuangan kita bukan perjuangan dalam rangka menjadi serupa dengan Kristus, hentikan Bapak Ibu. Hentikan. Kalau pekerjaan kita itu bukan dalam rangka menjadikan kita serupa dengan Kristus untuk menghancurkan pekerjaan iblis, hentikan. Sesungguhnya perjuangan yang pantas diperjuangkan adalah perjuangan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Karena perjuangan itulah yang dapat menghancurkan pekerjaan iblis. Amin. Jangan sampai kita dalam pelayanan, kita juga bukan melakukan pelayanan, tapi kita sedang menghancurkan pekerjaan Tuhan dalam pelayanan. Wah, bahaya. Jangan sampai kita tidak sadar, kita sudah menjadi agen dari iblis untuk menghancurkan pekerjaan Tuhan di dalam gereja. Bahaya. Atau kita menjadi suami yang menghancurkan keluarga, istri menghancurkan keluarga, tapi kita nggak sadar. Atau kita menjadi anak menghancurkan keluarga. Waduh, mengerikan. Atau kita menjadi karyawan yang sedang menghancurkan tempat kita bekerja. Bahaya. Mari kita akhiri semua perjuangan yang bukan untuk menjadikan kita serupa dengan Kristus. Itulah gaya hidup anak-anak Allah. Mari kita bangkit berdiri. Satu yang ku perlu. Katakan sama-sama. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu, kita nyanyikan sama-sama ini menjadi doa dan kerinduan kita kepada Tuhan. Satu yang ku perlu. Satu yang ku perlu, ku mohon padamu. Ku mohon padamu, ya Bapa. Sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, teladanku. Betapa rinduku, ya Bapa, berkenan padamu, ya Tuhan. Sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan. Katakan lebih sungguh lagi, satu yang ku perlu, haleluya. Satu yang ku perlu, ya Bapa, ku mohon padamu. Sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, teladanku. Betapa rinduku, betapa rinduku, berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan. Sampai di rumah Bapa, sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan. Sampai di rumah Bapa, sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kami akan mengakhiri umur hidup kami mau Tuhan, biar kami terus-menerus berjuang untuk menjadi serupa dengan Kristus Yesus. Ini rindu kami Bapa. Jadikan kami sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Kristus. Tolong kami Bapa. Ampuni kami kalau kami masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati-Mu. Ampuni kalau kami masih melakukan hal-hal yang membuat Allah tersinggung, yang membuat hati Allah tersakiti, yang membuat hati Tuhan kecewa dengan kami. Ampuni kami Bapa.
Sebelum kami menyelesaikan usia hidup kami mau hidup kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Bapa, hari-hari ini hamba dikejutkan dengan berbagai peristiwa. Teman-teman pendeta hamba-Mu satu persatu Tuhan panggil. Ini pertanda bahwa kami harus lebih serius berjuang untuk menjadikan hidup kami berkenan di hadapan. Kami harus pastikan gaya hidup kami sama dengan gaya hidup Kristus Yesus. Tidak boleh beda dengan Kristus. Kalau selama ini kami masih sama dengan dunia, ampuni kami Bapa. Kami hanya suka-suka melakukan, menjalani hidup ini. Suka hati kami, ampuni kami. Berkatilah setiap orang yang mengikuti ibadah ini Bapa. Aku mohon catatlah nama kami dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Tolong, dan termasuk orang-orang yang menjadi saudara kami, keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi. Catatlah nama kami dan nama-nama saudara kami, sahabat kami, orang yang kami kasihi di dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Karena betapa tragis hidup kami kalau kami terpisah selama-lamanya dengan Tuhan. Tolong kami Bapa. Tolong Bapa. Terima kasih Bapa. Mari kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah tanganmu dua-dua dan terimalah berkat daripada Tuhan. Berkat dan anugerah daripada Allah Bapa. Cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Penyertaan, pemeliharaan, tuntunan, pertolongan dari Roh Kudus menyertai kita mulai siang ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua orang-orang saleh, orang-orang yang percaya kepada Kristus untuk pulang ke rumah Bapa yang kekal sehingga kita bisa hidup bersama Kristus selama-lamanya. Bersama-sama katakan amin. Baik, terima kasih, Tuhan berkati. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Jangan lupa Bapak Ibu, mohon berikan like, komen dan share dan subscribe. Bagikan kepada semua orang yang Anda kasihi, minimal kepada 10 orang. Dan bunyikan loncengnya supaya mendapatkan notifikasi untuk setiap ibadah-ibadah kami, acara kami. Dan sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Penghiburku di waktuku susah, menara kekuatan